Meski rupiah masih terdepresiasi 2,8% secara year to date, kita lihat penguatan signifikan pada IHSG sebesar 16,6%. The moon katanya, nanti 2035. Ada tanya jawab. Ada. Nanti kalau tanya boleh yang jawab Dirjen katanya. Next. Kita lihat outlook ekonomi global. Kok nggak lihat? Kita melihat proyeksi pertumbuhan global 2025 sampai 2026 mulai membaik. Meski tensi geopolitik seperti konflik dagang AS Tiongkok dan shutdown pemerintah AS terjadi, kayaknya sepertinya globalnya masih cenderung membaik ya. PMI global tetap ekspansif, mencerminkan keberlanjutan aktivitas manufaktur termasuk di kawasan Asia. India, Arab Saudi, dan Thailand mencatat ekspansi yang solid, sementara beberapa negara maju mulai melambat. Ekspansi pasar juga mencerminkan peluang tinggi penurunan suku bunga oleh The Fed. Ini bisa menjadi katalis positif bagi aliran modal ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Namun kita perlu waspada, sentimen global sangat rentan terhadap faktor non-ekonomi, termasuk kebijakan fiskal AS yang berdampak pada fluktuasi harga emas sebagai safe haven. Kondisi pasar keuangan global saat ini menunjukkan pemulihan yang relatif stabil, didukung oleh redanya tensi perang dagang serta ekspektasi pemangkasan Fed Funds Rate. Meski rupiah masih terdepresiasi 2,8% secara year to date, kita lihat penguatan signifikan pada IHSG sebesar 16,6%. The moon katanya, nanti 2030 ya. Di sisi lain, yield SBN 10 tahun turun tajam 88 basis point, jauh lebih dalam dibanding dengan beberapa negara peers. Ini menjadi sinyal positif bahwa persepsi risiko terhadap Indonesia semakin menurun, sekaligus mencerminkan efektivitas bauran kebijakan kita dalam menjaga stabilitas dan daya tarik pasar surat utang domestik. Kalau Anda lihat di situ yieldnya turun 88 basis point. Jadi kepercayaan ke surat utang kita bagus. Tentu saya untung kenapa kalau terbitan surat utang nanti bunganya lebih murah. Jadi cost of capital saya lebih rendah dibanding sebelumnya. Ini juga menggambarkan kepercayaan investor asing dan domestik terhadap masa depan ekonomi kita yang dianggap stabil dan mungkin kedepannya akan lebih bagus lagi prospeknya. Next. Aktivitas ekspor impor masih tetap solid di tengah gejolak global. Surplus neraca perdagangan kumulatif mencapai 32,3 miliar dolar, tumbuh hampir 46% dibanding tahun lalu. Ini ditopang oleh ekspor non-migas yang naik 9,1% year on year, khususnya sektor hilirisasi logam dan pertanian. Kinerja ekspor juga positif, naik 7,7% year on year, sementara impor tumbuh lebih moderat di 2,8%. Ini mencerminkan permintaan domestik yang masih terjaga. Ke depan kita akan terus mendorong perluasan pasar ekspor dan penguatan industri berbasis nilai tambah. Next. Kepercayaan investor tetap terjaga berikutnya. Di tengah dinamika global, spread SBN kita terhadap US Treasury terus menyempit, mencerminkan risiko kurs dan negara yang kian terkelola. Yield SBN 10 tahun turun dari 6,97% ke 6,09% sejak awal tahun. Dan spread yield SBN US dollar juga stabil di bawah 100 basis point. Ini terendah sepanjang sejarah? Belum ya. Kalau yang 6,09? Enggak. Yang yield 6,09 terendah ya? Ada ya? Oh, enggak.
Anda lihat ya, itu yang atas, yang tengah atas itu kan 6,09, mungkin terendah sepanjang yang saya tahu ya. Ini artinya cost. Jadi cost bukan spread yield ya. Jadi cost of capital untuk keuangan lebih murah dibanding sebelumnya. Ini menggambarkan ya, orang lebih percaya keuangan kita, dan ya walaupun saya nggak suka utang banyak-banyak, tapi kalau utang jadi bunganya murah. Jadi biaya pembangun akan turun terus ke depan. Meskipun terjadi net outflow sebesar 158,6 triliun rupiah, terutama dari SRBI sebagai bagian dari strategi moneter longgar, pasar SBN masih mencatat net inflow sebesar 26,7 triliun rupiah. Hal ini menegaskan bahwa fundamental tetap kuat dan kredibilitas kebijakan kita terjaga di mata pelaku pasar global. Jadi inflow-nya tuh positif ya, cukup banyak. Next, itu balik. Itu minat beli investor global membaik dengan gambar tengah tuh ya. Yang garis-garis itu tadinya turun, negatif. Sekarang negatif sudah semakin kecil. Sepanjang tahun ini angka terakhir sudah menunjukkan hanya minus 3%. Kalau lihat negatifnya, minus 3 triliun, ini kalau lihat gambarnya, kurvanya itu kelihatan sekali ada perbaikan yang signifikan dalam triwulan keempat ini. Ini sampai dengan 10 Oktober. Jadi sudah ada perbaikan yang dilihat oleh investor di perekonomian kita. Triwulan 3 itu masih negatif besar, 111 triliun, sekarang tinggal sedikit. Jadi saya harap sih ke depannya dengan kebijakan kita yang strong dan pro-growth, asing akan lebih percaya ke kita dan akan banyak lagi, akan semakin banyak, global akan mulai masuk ke sini secara net dalam waktu yang tidak terlalu lama. Next. Kita melihat aktivitas domestik terus menunjukkan ketahanan dan ketangguhan. Penjualan retail tumbuh positif, proporsi konsumsi masyarakat terus meningkat, dan PMI manufaktur kembali ke zona ekspansi. Ini menandakan permintaan domestik tetap kuat. Anda lihat yang tuh, yang kiri atas, tren penjualan retail yang tadinya katanya lesu, ini tadinya Agustus turun, September gonjang-ganjing turun sedikit di awal bulan mungkin, tapi habis itu recover, sekarang tumbuhnya 5,8%. Ini betul angkanya ya. Jadi ini tertinggi dalam setahun setengah terakhir. Dalam 6 bulan dan setahun ini juga paling tinggi, dan dibanding tahun lalu sampai dengan pertengahan tuh masih paling tinggi. Jadi kita harapkan tadi kebijakan yang kita gelontorkan ke sistem yang 200 triliun itu mulai memicu juga permintaan masyarakat. Orang kan sanksi katanya, apakah itu bisa menimbulkan demand? Kelihatannya strategi saya betul, demand-nya mulai tumbuh lagi. Jadi perilaku ekonomi kita sesuai dengan di buku-buku teori ekonomi yang betul ya. Kalau dikasih uang cukup, akan tumbuh demand-nya. Terus yang di bawah, proporsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi juga meningkat. Lihat tuh 75,1 masih bagus ya segitu ya. Naik sedikit. PMI masih positif walaupun September masih turun. Saya yakin nanti kan kalau manufacturing itu agak delay, dia lihat dulu demand-nya naik apa enggak. Begitu dia naik, tren penjualan 5,8 naik, PMI nanti ke depan akan naik lagi. Jadi supply pun akan mengikuti kenaikan demand. Konsumsi listrik sektor bisnis, industri dan rumah tangga masih tumbuh, masing-masing 4,7%, 4,1%, dan 0,7% pada September 2025. Ini indikator penting bahwa aktivitas produksi dan jasa masih berjalan aktif di tengah ketidakpastian global. Tapi yang jelas adalah trennya bukan aktif aja, tapi cenderung meningkat. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa ID, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan.
Klik YouTube Official iNews, join member hanya Rp10.000 per bulan.